Audio Jungle. Ya, selamat sore Pak Heri. Sore. Pak Heri, ini untuk terkait adanya pansus pajak yang akan digodok oleh DPRD Kabupaten Cilacap. Sejauh ini dalam pendalaman pansus yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cilacap ini seperti apa nih Pak Heri? Ya gini Pak Rudi, jadi pansus yang diberi tugas untuk membahas pajak daerah ini kan pansus 6 DPRD Kabupaten Cilacap. Jadi ini perda revisi atau perubahan ketiga semenjak tahun 2010, perda 18 2010 tentang pajak daerah. Di perubahan ketiga ini salah satu upaya dalam rangka meraih mimpi apa, yaitu mimpi bahwa Kabupaten Cilacap itu mempunyai PAD 1 triliun. Ini salah satu upayanya di situ karena dilihat ada beberapa tarif pajak daerah. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini kan ada 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Di antaranya pajak hotel, kemudian pajak reklame, pajak parkir, terus pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu eksekutif, saat ini mengajukan beberapa tarif yang ingin disesuaikan di tahun ini. Yang pertama yaitu pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan yang semula ini kan 9%. Sesuai dengan undang-undang ini batas maksimal tarif penerangan jalan ini 10%. Sehingga ada spare 1%. Nah ini yang akan dinaikkan sesuai dengan undang-undang menjadi 10%. Berarti ada peningkatan 1%. Kemudian yang kedua, ini tarif pajak tentang mineral bukan logam dan batuan. Di mana sesuai dengan undang-undang pajak daerah itu untuk mineral bukan logam dan batuan ini maksimal 25%. Maksimal 25%. Kemarin ini kita tarifnya 20%. Sehingga akan disesuaikan dengan undang-undang dijadikan tarif pajak mineral logam bukan logam dan batuan ini jadi 25%. Kemudian yang ketiga ini tarif tentang parkir yang menjadi objek pajak daerah tentang parkir ini parkir yang di luar badan jalan. Ya, contohnya itu Rita Supermarket. Ini kan punya tempat parkir. Nah, itu Rita itu punya tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar pajak parkirnya. Nah, besarnya sesuai dengan undang-undang 30%. Sekarang ini kan baru itu kita tarifnya itu 20%. Ini Bupati mengajukan untuk dinaikkan 5% menjadi 25%. Terus kemudian yang keempat ini pajak air tanah. Pajak air tanah sesuai dengan undang-undang itu 20%. Dulu 2010 ini di Perda 18 2010 itu tarifnya di Perda itu 20%. Akan tetapi karena ada teman BPK sehingga akhirnya dilakukan perubahan menjadi 6%. Jadi mulai tahun 2012 karena dilakukan perubahan itu sampai dengan sekarang kan masih tarifnya itu masih di 6%. Nah ini sekarang Bupati mengajukan
untuk di angka 10% tarif untuk pajak ini apa namanya, pajak air tanah. Air tanah ya. Terus kemudian pengajuan revisi yang berikutnya ini tentang PBB ya. PBB pajak bumi dan bangunan untuk di pedesaan dan perkotaan. Yang dirubah ini bukan tarifnya, tarif masih mengacu ke perubahan yang kedua, di mana sampai dengan 2 miliar ini nilai asetnya NJOP-nya ini dikenakan 0,1%. Yang 2 miliar ke atas nilai NJOP-nya ini 0,2%. Itu kalau yang untuk di luar untuk industri. Nah, dari jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Cilacap itu 1.200.000 objek pajak PBB, ini sekitar 25% yang tarif pajaknya atau pajak berutangnya ini di bawah 10.000. Ada yang mungkin cuma 3.000, ada yang cuma 6.000 sampai SPPT. Nah, sehingga ini kemudian Bupati mengusulkan agar ada tarif minimal PBB itu 10.000. Jadi yang sementara ini tarif PBB-nya itu di bawah 10.000 itu akan dijadikan 10.000 minimal, sehingga di Kabupaten Cilacap tidak ada PBB pajak bumi dan bangunan yang di bawah 10.000. Tuh perubahannya. Terus kemudian perubahan yang diajukan selanjutnya itu tentang NPOPTK. NPOPTK itu adalah nilai pajak dari yang tidak terkena dan tidak dikenai pajak itu dari tarif pajak tentang pengalian hak atas tanah. Ini Iya. Sebelumnya ini ketika ada orang jual beli tanah, misalkan dalam 1 bulan itu melakukan transaksi lebih dari sekali, itu tetap akan dikurangi NPOPTK-nya kan 60 juta. Misalkan transaksi 100 juta. Sehingga nanti dikurangi 60 juta. Nah, ini yang 40 lah yang dikenakan tarif pajak pengalian hak pemilikan atas tanah, yaitu 5%. Nah, ini mengajukan revisi supaya ketika melakukan transaksi lebih dari 1 kali, yang dikenakan NPOPTK ini hanya transaksi yang pertama. Misalkan pertama ini 100 juta, sehingga nanti yang dikenakan pajak itu 100 juta, transaksi pertama itu dikurangi 60 hanya 40 juta. Transaksi kedua misalkan 60 juta, itu 60 juta berarti sudah dikurangi NPOPTK lagi, dan seterusnya. Itu beberapa perubahan yang diajukan oleh Bupati. Ini dengan adanya perubahan ini, ketika nanti dan sudah disepakati, target penambahan PAD ini asumsinya sekitar 12,5 miliar untuk menambah PAD Cilacap. Iya. Hanya kemarin tadi untuk dipertimbangkan agar peningkatan tarif ini tidak terlalu membebankan kepada masyarakat miskin, di mana bahwa kalau nilai pajaknya di bawah 10.000, ini kan berarti yang punya ini orang-orang yang tidak mampu kan, itu karena hanya sepetak tanah itu misalkan. Sehingga ini perlu dipertimbangkan. Jadi tadi cukup istilahnya detail pembahasan rapat itu. Juga kami mendorong lagi untuk di tingkat implementasinya, tingkat eksekusinya terhadap pajak daerah. Jangan-jangan hanya bukan di faktor regulasinya atau di faktor besaran tarifnya, akan tetapi di faktor eksekusinya yang kurang maksimal. Kurang maksimalnya apa? Karena terjadinya mungkin kebocoran-kebocoran di sana. Itu kayak gitu, kebocoran-kebocoran di sana. Sehingga kami mendorong tadi di samping regulasinya kita sesuaikan, juga di sisi implementasinya ini harus
dicari formula atau sistem penyetoran pajak yang sudah menggunakan elektronik payment kayak gitu. Itu kurang lebih seperti itu gambarannya Pak. Terkait dengan besaran jumlah investasi sampai dengan saat ini berapa yang masuk di wilayah kita Kabupaten Cilacap ini kita belum sampai ke sana. Jumlah pastinya juga kita belum tahu karena itu yang pembahasan ini kan tidak sampai kepada aset ini atau besarnya investasi itu tidak. Dan perlu diketahui dari jumlah investasi yang ada di Cilacap, ada PLTU, ada SPI ya, Semen, kemudian ada Pertamina. Itu kan yang bisa kita pungut pajaknya, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ini hanya bumi dan bangunannya. Di luar mesin. Iya. Misalkan PLTU contohnya S2P. Investasinya misalkan di angka 7 triliun misalkan. Ya, ini hanya angka misal, angka gambaran saja. Nah itu 7 triliun itu kan ada mesinnya sekian, ada biaya operasionalnya sekian, ya kan? Nah itu yang menjadi objek pajak daerah ini hanya tanah dan bangunannya saja. Sehingga di luar itu bukan menjadi kewenangan kita. Kayak gitu Pak Rudi. Seperti itu ya. Iya, ini memang untuk besaran aset ini sedang kita gali informasi. Tapi tadi juga ditanya dari DPPKT ini untuk penaksiran atau untuk audit nilai Investasi. objek pajak kita di sektor industri yang dalam ini contohnya di PLTU ini awalnya itu hanya 300 juta. 300 juta? Iya dulunya. Nah tapi setelah dilakukan penilaian kembali terhadap bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak daerah, ini sekarang sudah miliaran. Ini salah satu contoh yang sudah dilakukan. Ya, yang jelas Pansus 6 pun juga mendorong sampai ke arah situ. Bahkan kita punya pemikiran karena ada beberapa luas tanah yang sudah bersertifikat. Saya dapat informasi dari masyarakat sudah 5 tahunan punya sertifikat tapi juga belum dikenai pajak. Ada itu. Terus menara, ini contohnya menara. Menara itu kan bangunannya, karena semua bangunan yang berdiri di Kabupaten Cilacap itu kan menjadi objek pajak, objek pajak hektar. Kan itu menara itu juga perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan sertifikasi tentang kelayakan bangunan. Jadi nanti kita punya gambaran berapa sih sebenarnya bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Dengan menggunakan sertifikasi itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menghitungi objek pajaknya. Contohnya ini kilang minyak. Ini kan pengolahan di sini ya. Karena ini pengolahan berarti tangki yang menjadi tempat untuk menampung minyak dan gas itu juga menjadi objek pajak daerah, PPB-nya masuk. Itu juga perlu dilakukan penilaian atau penaksiran, rangka penaksiran harga bumi dan bangunannya untuk menentukan NJOP-nya kan. Itu perlu dilakukan penilaian secara berkala tentunya. Dan kami mengharapkan tadi akan melibatkan lembaga independen untuk menaksir harga itu. Seperti itu. Ya, mungkin tadi terima kasih Pak Heri. Mungkin tadi kalau ada pajak seperti pengalihan hak atas lahan ya, atas tanah, ya atas tanah, NPO PTK ya. NPO PTK itu jadi nilai pengalihan tanah itu yang tidak dikenai pajak. Jadi misalkan nilai tanah itu yang dialihkan haknya itu 100 juta.
Sehingga untuk menghitung besarnya pajak pengalihan tanah itu dikurangi angka NPOPTK-nya itu 60 juta. Sehingga yang dihitung itu hanya 40 juta. Sekarang kalau saya mengambil salah satu contoh di Kabupaten Cilacap dengan adanya program nasional, dengan adanya pembuatan kilang baru, nah, di kawasan KIC itu ada ganti rugi lahan. Nah, artinya sampai terjadi adanya transaksi ganti rugi itu 500, yang konon katanya 561 miliar. Nah, itu kalau pengenaan pajak terhadap NPOPTK-nya itu lalu untuk tahun ini atau untuk kedepannya kan masuk restribusi ke PAD kan? Ada kan? Ya harusnya. Itu salah satunya termasuk kena juga ya Pak? Iya. Iya. Itu kan bumi dan bangunan. Iya. Nah, itu pengalian hak kan? Pengalian hak yang tadinya punya KIC, yang dimaksudkan yang punya KIC itu KIC sekarang menjadi milik Pertamina. Itu jelas pada saat kemarin melakukan pensertifikatan itu sudah dikenai. Berarti kalau targetnya 12,5 miliar ini kalau dihitung dari 561 miliar ini akan tercapai ya Pak ya? Karena ada masukan yang tahun 2019 ini dari rislak tukar guling antara Pertamina dengan KIC dengan Pertamina, artinya 561 ini akan melebihi target dari 12,5 miliar kan? Itu tadi asumsi itu di luar itu. Oh, asumsi itu di luar itu. Dari 11 pajak item itu kan? Enggak, 11 item ini kan 11 pajak yang menjadi wewenang daerah. Ini kan tidak semuanya direvisi. Hanya yang direvisi itu tentang pajak penggunaan jalan, ya, tarifnya. Terus kemudian pajak mineral logam, bukan logam dan batuan. Terus pajak air tanah, terus parkir, ya kan. Terus nilai minimal pajak bumi dan bangunan. Itu terus sistem NPOPTK yang hanya sekali transaksi saja, transaksi pertama yang dikenai NPOPTK. Kalau untuk yang lainnya seperti hotel, restoran, kemudian reklame, itu enggak dilakukan revisi. Nah, dari istilah yang sudah diajukan di revisi ini, asumsinya nanti akan ada peningkatan PAD sekitar 12,5 miliar. Terus pencapaian itu kira-kira optimis tercapai nggak nih Pak Mas Heri ini Pak Heri? Itu tadi kalau menurut angka angka yang diasumsikan tadi, terus ketika kemudian eksekusinya juga maksimal, kebocoran diminimalisir, dibenahi, optimis. Ya. Apalagi yang dinaikkan ini contohnya, ini yang pajak tentang penerangan jalan. Itu kan begitu masyarakat bayar listrik sudah otomatis kan bayar pajak itu, sehingga tingkat tidak tercapainya kan sangat kecil. Terus kemudian penerapan tarif minimal yang 10 PBB yang 10.000 itu juga optimis. Terus lagi terhadap air tanah, ini yang paling besar menggunakan kan kalau air tanah mineral ini ya, yang mineral bukan logam dan batuan ini yang paling memberikan kontribusi besar kan SPI. Ya harapannya nanti kita kan lagi tadi agenda rapat tadi kan kita mendengarkan apa sih yang mendasari pemikiran dari eksekutif untuk menaikkan tarif ini, beberapa tarif pajak daerah ini. Kemudiannya tujuannya untuk apa sih, ya kan? Terus
peningkatannya berapa sih kayak gitu. Nah harapannya dengan nanti ini tarif ini sudah disesuaikan, kemudian harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, baik di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan maupun pembangunan itu juga harusnya lebih meningkat. Peningkatan pajak yang pada dasarnya menambah beban kepada masyarakat hendaknya berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Artinya saya garis bawahi kembali ini tentang pengalihan hak atas tanah tadi terkait satu masalah ruslak KIJ dengan Pertamina ya, yang kalau misalkan 100 juta dipotong terus 60, yang 40 juta itu untuk pajak ya. Terus yang kedua juga ada beberapa lahan untuk ganti rugi nih di wilayah PLTU yang sedang dilaksanakan terkait mengenai jalan juga, itu kan pengalihan juga dari hak di situ milik pemerintahan desa dialihkan haknya kepada PTS 2P yang sedang berlangsung di sana. Kurang lebihnya saya mendengar 30 miliar itu. PLTU Karangantri. Iya, nah itu sedang terjadi. Nah ini kan tentunya akan berlangsung aturan pengalihan hak atas tanah itu. Oh itu udah otomatis. Semenjak kita punya Perda nomor 18 tahun 2010 itu sudah otomatis, karena itu kan transaksi itu terjadi sebelum pengajuan revisi kan, sebelum adanya pansus 6 tertentu. Otomatis kemarin pada saat proses pengalihan haknya itu juga sudah dikenai pajak daerah tentang pengalihan hak atas tanah. Artinya audit yang dilakukan mungkin oleh para pihak investor atau industri itu sendiri dengan adanya pengalihan hak atas tanah ini kan dalam investasi yang terus masuk ke Cilacap ya, juga PLTU yang selalu setiap saat pengembangan proyek ini kan terjadi pengalihan hak atas tanah. Nah ini tentunya update seperti itu akan diterima oleh Dewan atau enggak laporannya setiap tahun sekali atau bagaimana itu Pak? Iya, kalau terkait dengan perluasan PLTU kan tinggal kita tanya, itu sebelumnya itu tanah yang digunakan ini apa memang sudah dari dulu memang itu milik PLTU ya, pengadaan tanahnya dulu pada awal berdirinya yang PLTU yang pertama atau begitu pengembangan baru pengadaan lahan. Ini kan juga perlu dilihat juga kan. Kalau transaksi pengadaan tanahnya dulu ya sudah otomatis itu dikenai pajak pengalihan tanah. Itu kan prosesnya itu ketika transaksi jual beli terus kemudian dilakukan pensertifikatan, itu kan proses itu sudah dilalui, itu sudah otomatis. Artinya ke depan ini pansus ini akan merekap berapa investasi yang masuk yang ada di Kabupaten Cilacap, bagaimana yang artinya nanti agenda pajak ini tentunya dengan target 12,5 miliar ya kan, dengan banyaknya investasi seperti KIJ saja yang sudah ruslak dengan Pertamina, PLTU yang sudah pengembangan dari proyek ke proyek, belum lagi dengan adanya Holcim dan lain sebagainya yang pindah kepada SBI sekarang. Nah ini tentunya hitungan Cilacap yang sudah memasuki usia yang ke 164 tahun ini dengan investasi yang direkap mungkin sudah berapa triliun gitu kan, ini akan sangat luar biasa terhadap pajak yang bisa diterima oleh PAD kita. Ini gimana rekapannya ke depan ini Pak Heri? Jadi gini, perlu diketahui ya, kalau pansus ini kan hanya
masa periodenya ini kan tergantung selesai dan selesainya kapan perda yang ditugaskan kan. Ini kan ad hoc kalau pansus. Iya. Begitu pembahasan perda ini dipandang sudah selesai, sudah disepakati bersama antara nanti pansus atas nama DPRD dengan bupati, pansus otomatis selesai tugasnya. Sehingga untuk mengetahui nanti ke depan nilai investasinya berapa itu sudah bukan menjadi ranahnya pansus. Ya, hanya tadi kita kan sebelumnya meminta informasi-informasi yang berkaitan dengan pansus, dengan yang pokok persoalan yang dibahas dalam pansus 6 itu. Untuk apa? Untuk memperkuat argumen-argumen kita. Oke, terima kasih Pak Heri atas statement yang diberikan dalam Pansus 6 DPRD Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Cilacap ini akan semakin bercahaya dan PAD kita akan terus maksimal dan meningkat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.